Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, eh, pernah nggak kita itu menginginkan website sendiri, tapi kita tidak pingin ribet dengan pengaturan servernya gitu ya. Nah, di video kali ini saya akan menunjukkan cara mudah untuk memiliki panel yang gratis tentu saja, dan tentu saja memiliki fitur yang sangat powerful ya, yaitu menggunakan Hestia Panel sebagai panel untuk cloud. Dan kita kali ini studi kasusnya akan menggunakan Cloud VPS yang disediakan oleh Warna Host ya. Oke, kita spill sedikit ini. Warna Host itu kira-kira tampilannya seperti ini ya. Nah, ini. Nah, ini Warna Host ya. Dari beberapa cloud VPS yang sudah saya gunakan, dan benar-benar kali ini saya terkejut ya, sangat terkejut dengan Warna Host, karena ini cloud VPS asli lokal ya, punya kita sangat bangga dengan Warna Host ini. Kenapa? Karena dari beberapa cloud VPS yang sudah saya cek dan saya gunakan, Warna Host ini memiliki fitur yang sangat powerful. Input outputnya itu benar-benar dia sangat cepat, dan juga dia memiliki internet speed yang sangat luar biasa. Dan saya sudah buktikan ya, nanti akan saya tunjukkan ya. Saya akan tunjukkan speednya dari Warna House ini. Nah, untuk kali ini saya itu menggunakan ini ya, Cloud VPS ya, yang ini. Kalau kita klik di sini, saya menggunakan ini, yang VM2 dengan 2 core, RAM-nya 2 GB, dan kapasitasnya 40 GB NVMe. Dan ini sangat luar biasa ya. Benar-benar dia 40 GB NVMe. Nah, itu makanya karena dia menggunakan NVMe ini, maka input outputnya sangat cepat ya. Dan ini nanti kita cek, nanti kita bakal cek ya. Kebetulan saya sudah beli ini di sini untuk kebutuhan testing ya. Nah, ini. Nah, ini saya menggunakan yang 2 GB, 2 core, kemudian yang 40 Gbps ya. 40 GB NVMe untuk bisnya ya. Nah, gitu ya. 150.000 saja sebulan. Luar biasa. Dan ini sudahlah sangat murah dan memiliki kecepatan yang sangat luar biasa ya. Oke. Oke, kemudian kita bakal menginstal Hestia Panel nanti ya. Sebenarnya di sini kalau kita klik reinstall ini ya, Warna House sendiri sudah menyediakan OS yang ada yang sudah build up dengan Hestia CP ya, Hestia Control Panel. Cuman saya cek tadi ada beberapa konfigurasinya yang sedikit berbeda ya. Karena saya itu lebih suka menggunakan mengarahkan DNS-nya itu ke Cloudflare. Sementara port bawaan dari Hestia Panel ini itu 8083 ya. 8083 itu bakal ditolak sama Cloudflare ya. Oke, kita harus custom seperti 2083 dan lainnya agar Cloudflare bisa menerima. Nah, dan beberapa settingan yang lain. Jadi kalau kita menginstal menggunakan ini tinggal klik aja sebenarnya, langsung install, udah terinstall Hestia Panelnya. Cuman beberapa fitur yang kita harapkan itu belum terinstall. Nah, maka dari itu saya tadi coba menginstal yang Ubuntu 2204 ya, yang ini. Ubuntu 2204, jadi isinya kosong ya, sama sekali kosong ya. Sama sekali kosong. Tapi nanti bakal kita install Hestia Panelnya manual ya, manual, agar apa yang kita harapkan itu agar fiturnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian Hestia Panel itu apa kelebihannya? Nah, ini. Pertama itu dengan Hestia Panel ya, kita itu bisa menambahkan dan mengolah website dengan mudah ya. Jadi kalau kita biasanya pakai cPanel itu sangat mudah.
Cuman ada beberapa hal yang kita tuh, harus hati-hati karena, beberapa saat yang lalu, ada di saya itu menyimpan beberapa aplikasi di dalam sebuah hosting ya, salah satu hosting, dan ternyata sekarang itu, ada, eee, crack ya, ada, eee, tool untuk injeksi cPanel. Waduh, dan itu sangat luar biasa berbahaya ya. Jadi, walaupun aplikasi kita sudah diperkuat dengan baik, namun jika cPanel itu ada crack-nya, nah ini yang sangat berbahaya. Jadi sekarang itu ada beberapa celah di cPanel yang terbaru itu, dan jujur saja saya jadi agak trauma ya menggunakan cPanel itu. Nah itu makanya saya mencari yang berbau cloud, karena cloud ini kenapa aman, karena setiap kali kita menambahkan, user, itu bakal yang terbuat itu bukan user panelnya, atau misalnya kita menggunakan Hestia panel ya, yang terbuat itu bukan user Hestia panelnya, tapi user dari, eee, user langsung di dalam servernya itu, gitu. Nah seperti itu. Jadi tentu saja kalau seandainya kita, eee, create user berdasarkan dari user yang ada di, Linux-nya, tentu saja menjadi lebih aman ya. Karena setiap user itu memiliki hak akses folder yang berbeda-beda. Nah itu dia yang membuat cloud server itu menjadi sangat, kuat ya, menjadi lebih aman ya. Saya tidak mengatakan sangat aman, tapi lebih aman daripada kita menggunakan cPanel gitu. Oke, kemudian kalau pakai Hestia ini, Hestia ini benar-benar gratis ya, tapi dia memiliki fitur untuk, support kepada email. Nah, ini juga sesuatu yang perlu kita pikirkan ya. Ada satu lagi yang juga lumayan powerful itu, apa namanya, kalau kita lihat di sini, apa namanya, Cloud Panel ya, coba kita cek di reinstall ini ada juga nih, ya build up juga ya, disiapkan oleh Warna Host. Kita cek di nomor 2-nya ini, hmm, ini Hestia, Ubuntu Hestia, hmm, sebentar, oh iya, Cloud Panel ya, Cloud Panel ini lumayan powerful juga ya. Cuman sayangnya dia belum support, dengan ini ya, belum support dengan email. Oke. Kemudian ada juga beberapa auto installernya ya, auto installernya di Hestia ini juga ada. Oke. Dan beberapa fitur lain ya. Kalau kita cek di sini, kelebihan dari Hestia Panel banyak sekali ya, silahkan dicek saja. Oke, langsung saja kita, cek dulu ya server ini. Kita coba masuk ke dalam server. Ini ada IP pabriknya di sini ya. Kita coba masuk menggunakan SSH. Kita cari terminal. Oke. SSH root. Oke, coba kita masuk dulu ya di sini. Nah, pertama tadi kita mau ngecek dulu ya kecepatan server ini bagaimana. Kita cek ini menggunakan Bench ini ya. Kita coba copy ini, coba kita jalankan di sini. Oke, sekarang kita cek ya seberapa kencang sih server Warna House ini. Nah, ini saya juga terkaget-kaget sebelumnya ya. Nah, pertama ini ya, VM-nya itu sudah, AMD V enable. Nah, ini sangat luar biasa. Nah, di sini kita bisa lihat ya, input outputnya itu untuk pertama kali itu 760 MB per second. Ini sangat kencang sekali ya, sangat kencang sekali. Kemudian sampai itu di average-nya itu rata-ratanya itu di 614,7 MB per second. Luar biasa. Beberapa cloud yang murah ya, saya tidak sebutkan brandnya, tapi saya sudah pakai dan itu sangat populer juga dengan harga yang sangat murah. Sudah saya cek dan ternyata ketika saya cek, input outputnya itu speednya itu cuma 80 MB. Bayangkan, 80 MB per second. Ini sangat-sangat not recommended ya. Artinya ketika itu sudah saya up sampai 8 GB RAM, 8 GB RAM, tapi tetap lelet. Nah, awal mulai saya curiga di situ. Ternyata memang
dia masih menggunakan hard disk sepertinya ya. Cuman saya tidak tahu persis, sepertinya menggunakan hard disk karena cuma 80 MB per second ya. Nah, kemudian sini kita lihat ya, untuk internet speed-nya kalau upload-nya itu ada di 7 Gbps. Nah ini, atau 7000 Mbps ya, di speed test ya. Kemudian di download speed-nya itu ada di 3 Gbps atau di 3500 Mbps. Dan latensinya itu 0,39 milisecond. Luar biasa. Dan ini sangat-sangat recommended ya. Teman-teman bisa cek sendiri. Nah, silakan menggunakan Bench DSA ini. Bandingkan dengan server VPS yang teman-teman miliki. Coba dibandingkan dengan kecepatan yang ada di Warna Host ini ya. Nah, ini sangat luar biasa karena saya belum menemukan VPS yang memiliki kecepatan seperti ini ya. Oke, sepertinya seperti itu ya. Oke, ini rasanya sudah cukup ya karena kita cek di speed testnya saja ya. Kalau dari luar negeri ini macam-macam ya, lumayan kencang ini 140 Mbps dan lainnya. Tapi kita cek di speed test ini karena kita di area Jakarta atau Indonesia ya. Oke, rasanya cukup untuk ini. Kita langsung saja bagaimana kita menginstal ini ya di Warna Host ini. Warna Host ini kita sudah ada server Ubuntu 2204 LTS ya. 2204 Ubuntu masih fresh, sudah kita install di sini. Ini hostnya sudah saya set di sini tapi ini belum sebenarnya ya. Sekarang kita langsung cek di sini install Hestia Panel. Oke. Nah, sama ini di sini saja langsung ya. Kita klik di sini. Oke, nah ini ya. Ini sudah kita siapkan. Oh iya, ada yang kelupaan. Ini pertama kita wajib update dulu lah ya. Sudo apt update dulu karena kita pakai Linux Ubuntu ya. Kita update dulu apakah ada yang perlu di-upgrade. Kita update dulu. Oke, ada satu yang perlu di-upgrade. Kita upgrade dulu ya. Upgrade, oke. Nah, ini ya sangat kencang ya. Ini kita upgrade saja. Oke, sudah. Sudah ya, sudah kita upgrade. Nah, sekarang kita balik ke sini. Pertama-tama ini silakan diklik di sini dulu. Kita widget dulu ini ya. Kita copy dulu ini, kita jalankan dulu di sini. Oke, sudah berhasil, sudah 100% ya. Sangat kencang sekali. 47 MB per second. Wow, luar biasa. Oke, kemudian yang ini, nah ini jangan langsung di copy ya teman-teman. Kita coba ini di custom dulu portnya. Nah ini, Hestia Panel ini kalau kita install defaultnya itu 8083 dan ini port tidak bakal bisa diintegrasikan dengan Cloudflare. Nah itu sayangnya ya. Jadi kalau kita main install saja, kita nggak tahu nih, ini bisa dikaitkan ke Cloudflare atau tidak. Nah, biar bisa, ini ada beberapa port, salah satunya itu 2083 ya. Nah, ini kita ubah saja ke 2083. Oke. Kemudian language-nya ini kita bisa pilih di sini mau English atau bahasa Indonesia, sini juga ada Indonesian ya. Kemudian hostpack. Nah, ini bisa kita langsung atur ya. Kalau saya di sini saya atur di sini sebagai hestia.rajacoding.com ya. Nah, sekarang coba kita paste di sini. Oke, nanti biar langsung tersetting ya, biar tidak pusing. Nah, kemudian kalau kita butuh email, support email, kita tinggal di checklist di sini. Oh, bukan ya, ini untuk admin account email ya. Kita bikin saja di sini misalnya admin@rajacoding.com ya. Nah, ini silakan disesuaikan dengan host atau email masing-masing ya. Passwordnya, nah ini saya testing aja ya, saya bikin Raja Coding saja. Nah, biar mudah nanti admin@rajacoding.com, passwordnya Raja Coding. Nah, Apache juga diinstal, FPM diinstal PHP FPM-nya, kemudian multi PHP ini. Nah, ini penting ya. Jadi kita bisa otomatis di sini centang ya. Kita centang juga, kemudian ini saya kurang ngerti. Yang ini apa nih? FPM support LDAP. Nah, ini tidak usah ya karena kita kurang ngerti. Kemudian ini apa? Language monitoring all custom email filter. Sepertinya ini nggak usah ya. Ini tergantung teman-teman ya. Kalau mengerti nanti tinggal dicentang saja. MySQL tidak usah karena sudah ada MariaDB, Postgre juga kita belum butuh. Sebenarnya ini masih bisa diinstal nanti ya.
ketika sudah masuk ke Hestia panelnya. Cuman ini kalau kita mau langsung install sekaligus, ketika awal pertama kali installnya ini silakan dicentang-centang ya. Ada claim API-nya ini sangat penting ya. Claim API ini, nah ini scan your email inbox for virus. Nah ini kalau kita mau ngecek virus dari email ini bisa. Ada spam assassin-nya juga nih auto enable. Kemudian ada IP table. Ini penting sekali untuk blokir-blokir IP. File to ban ini biasa untuk brute force, untuk apalagi macam-macam ya. Nah jadi ini udah ada file to ban-nya, lebih aman. Nah ini rasanya sudah oke. Nah tinggal force installation ini kita centang karena nanti dia bakal bentrok ya. Karena menurut dari Hestia ini, ketika kita install nih admin itu user admin itu sudah ada. Jadi perlu kita centang saja ini untuk menambahkan force di ujungnya ini ya. Nah ini. Nah kalau sudah seperti ini, tinggal kita copy saja ini. Baru balik lagi ke terminal tadi, tinggal kita pastikan. Oh sudah keluar ya. Sudah keluar, jadi coba kita masuk lagi SSH. Nah ini tadi, kita masuk lagi. Oke ya. Ini tadi sudah kita copy lagi saja. Nah, kemudian kita pastikan di sini. Oke, sekarang kita coba install ya. Nah, ini dengan kecepatan server yang sangat luar biasa, harusnya ini tidak lama ya. Karena kalau di server sebelah kemarin itu saya menginstal Hestia panel ini luar biasa lamanya. Nah, ini kita disuruh validasi dulu. Ini yang bakal kita install nanti. Nah, ini kalau oke ya tinggal di yes saja ya. Oke. Oke, kita tunggu saja nih, harusnya tidak lama ya. Kalau di sini katanya nanti sekitar 10 sampai 15 menit, tapi harusnya tidak ya. Karena kita memiliki kapasitas server yang luar biasa, yang seperti saya sampaikan tadi, ini benar-benar sangat cepat ya server dari Warna Host ini ya. Sangat cepat sekali. Oke, kita tunggu saja dulu. Ini Hestia Control Panel ini sudah menambahkan repository ya. Nah, sambil kita menunggu ini teman-teman, kembali lagi kita ke Hestia Panel ini ya. Nah ini, kita ke Warna Host ya, Warna Host. Warna Host ini sekali lagi saya terkejut banget ya, karena ada server Indonesia yang memiliki kecepatan yang sangat luar biasa seperti ini. Dan menurut saya belum ada full VPS yang memiliki kecepatan seperti ini ya. Seperti ini. Ada salah satunya itu yang murah juga, itu dari Jerman, saya lupa namanya. Nggak salah saya simpan di sini. Basecode ini ada di, nah ini, Contabo ya. Contabo ini juga lumayan. Ini server luar ya dari Jerman. Cuman sayangnya ketika kita mau upgrade itu butuh 1 harian. Butuh 1 harian ya. Dan itu yang bikin sangat menyebalkan ya. Kalau saya sendiri sangat menyebalkan karena kita mau cepat ya. Kita mau upgrade itu biar cepat. Sayangnya itu kalau di Contabo kita mau upgrade itu butuh 1 harian karena prosesnya manual. Orang langsung yang melakukan upgrade tadi. Nah itu setahu saya karena beberapa saya cek juga di informasi-informasi dari inilah ya, yang lumayan kredibel ya, seperti itu. Nah di sini kalau kita cek nih, katanya this process might take 10 to 15 minutes ya to complete. Sekitar 10 sampai 15 menit untuk selesai ya, menyelesaikannya. Nah coba kita tes saja nih sambil menunggu ini, apakah benar sampai 15 menit. Karena harusnya ini lebih cepat ya, karena server Hestia, karena server yang kita gunakan ini menggunakan Warna Host ya. Nah begitu ya teman-teman. Untuk pendaftaran ini, silakan teman-teman nanti menggunakan link yang saya berikan. Jadi jika teman-teman nanti menggunakan link yang saya berikan, nanti akan mendapatkan diskon 20% ya. Akan mendapatkan diskon 20% dari setiap pendaftaran di Warna House ini ya. Nah, silakan teman-teman nanti saya share linknya, nanti ada di deskripsi. Silakan dicek di deskripsi. Oke, cek di deskripsi. Oke, nah ini tadi ya. Untuk teman-teman yang mau mengecek ini dari server yang lain bisa menggunakan ini ya, biar tidak time out,
Saya ginikan saja, karena saya lupa set tadi agar session-nya itu berjalan lebih lama, nggak masalah ya. Oke, kita bongkar lagi tentang HStia panel ini, tentang Warhouse ini ya. Warhouse ini juga sudah ada anti DDoS-nya ya. Kalau kita cek di sini di bawah ya. Nah, pertama itu dia menggunakan NVMe SSD storage ya. Nah, ini luar biasa ini kecepatannya. Kemudian VPS Manager easy to use. Nah, ini yang seperti yang kita lihat ini. Nah, ini ya. Kita bisa reinstall, melihat network-nya, kemudian disk-nya, grab-nya, dan lain sebagainya ya. Kita bisa cek di sini. Kemudian dia juga sudah memiliki fitur proteksi anti DDoS ya. Nah, ini sangat penting ya, karena beberapa cloud VPS, penyedia cloud VPS itu ada beberapa yang tertulis memang proteksi anti DDoS-nya, tapi tidak berjalan dengan baik ya. Tetap tetap tembus ya. Nah, itu. Beberapa kali saya cek itu seperti itu. Sudah diaktifkan dan ditambahkan pula lagi dengan Cloudflare ya. Tapi masih kalau kita tidak menggunakan SSL, dia tetap masuk ya. Padahal di sini katanya sudah menggunakan proteksi anti DDoS. Nah, ini perlu diperhatikan juga ya. Perlu diperhatikan juga. Oke, kita tunggu bentar ini. Kira-kira begitu ya. Oke. Oke, teman-teman, ini sudah sampai ke tahapan installing PHP 8.3 ya. Jadi karena kita tadi menceklis ini pada bagian multi PHP ini, nah ini ya pada bagian ini, maka di sini ada install dari PHP 5.6 sampai ke PHP 8.3 ya. Oke. Nah ini untuk email, aplikasi emailnya nanti bakal diinstal juga Roundcube ya. Roundcube di sini ada tulisannya nggak? Nah di sini kita lihat ya sudah ada di sini Roundcube-nya. Kemudian macam-macam diinstalkan ya, spam assassin, file to ban-nya juga. Kemudian ada file manajernya nanti, file manajernya sangat ini ya, interaktif ya. Sangat interaktif. Oke, ini tinggal beberapa tahapan tahapan lagi. Kita tunggu saja sebentar lagi. Oke, ini saya pause dulu ya biar tidak lama menunggu instalasinya ini. Oke, nah ini sudah selesai ya. Kita cek di sini sudah selesai. Nah ini nanti bakal ini ya. Kalau ini belum jalan ya, karena harus diarahkan nanti di Cloudflare ya, di Cloudflare-nya. Tapi untuk Cloudflare tidak kita bahas di sini. Oke, kalau di sini sepertinya sudah selesai ya. The system will now reboot to complete the installation process. Press any key to continue. Remote host. Oke, sekarang lagi reboot ya. Kalau kita cek mungkin di sini coba kita reload yang ini, bagian ini. Oke, sudah running. Nah, sekarang coba kita ini ya, coba kita pada bagian ini coba kita tes akses. Yang ini. Nah, ini ya IP-nya coba kita jalankan 2083 ya. Nah, di sini wajib HTTPS ya. Oke, ini normal ya, seperti ini normal karena ini masih IP. Oke, kita advance, klik aja di advance ini kemudian accept the risk and continue ya. Oke, nah karena sudah berhasil. Tadi username-nya kita set di sini admin raja coding ya, passwordnya raja coding ya. Kita coba tes. Ini kita bikin admin. Kemudian ini passwordnya raja coding. Oke, kita coba kita login. Oke, berhasil ya. Nah, ini Hestia Panel artinya sudah berhasil kita install ya. Sudah berjalan dengan baik.
Nah, sekarang coba kita lihat pengaturan-pengaturan apa saja yang ada di sini. Kita klik di sini ya. Oke, nah ini PHP-nya sampai PHP 8.3 sudah berhasil diinstal. Kemudian di sini ada firewall-nya ya, ada firewall-nya. Nah ini, kemudian kita back di sini, ada konfigurasi nih. Kita lihat saja di sini pertama dari basic option-nya ini. Nah ini tinggal zona waktunya, misalnya mau diubah ke Asia Jakarta, di Asia Jakarta ya. Kita set aja waktu Indonesia. Kita simpan dulu. Oke. Baru ini web servernya. Nah ini udah dicentang semua ya. Sampai PHP 8.2 sini sudah otomatis. Nah ini. Oke. Kemudian mail servernya ini tinggal atur ya. Kalau kita pakai mail server nanti tinggal diatur menggunakan mail server kita. Basis datanya. Oke. Kemudian dan lain-lain ya. Quick app installernya ya, file manajernya ya, file system Discord-nya ini kalau dia kan ini untuk ini ya, yang ini tidak kita centang tadi file system code-nya ini. Kalau dicentang ini bakal kalau kita iakan nanti bakal minta install lagi ya, sebentar ya, menunggu sebentar. Oke. Kita kembali, kemudian coba kita cek di bagian Apache-nya ya. Nah, ini kita bisa atur di sini ya. Untuk Apache-nya misalnya konfigurasi PHP ya. Nah, ini. Kita mau nambah mark execution time-nya bisa di sini, kita tambahkan di sini ya. Kemudian post mark size-nya ini. Terus kalau mau lebih ini lagi tinggal di advance aja ini. Nah, ini PHP ininya ya. Ini tinggal disesuaikan saja ini. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan server kita ya. Misalnya upload mark size-nya mau dibesarkan. Nah, itu biasanya di resource limit ini. Ini dikalikan sini ya, max input time-nya bisa diperbesar ini. Kemudian memory limitnya ini misalnya mau diperbesar lagi bisa ya. Nah, ini mark execution time, mark input time, ini bisa diperbesar lagi. Oke, nah itu kira-kira di ini ya. Nah, terus bagaimana kalau kita mau menambahkan website yang baru ya? Nah, sebisa mungkin untuk pertama ini, jadi kita jangan menambahkan website itu langsung di sini ya. Kita bikin saja pengguna baru, misalnya di sini kita bikin saja Raja Coding ya. Raja Coding, misalnya gitu. Emailnya misalnya di sini support rajakoding.com. Ini bebas ya, kalau kita nggak mau login ini kita pakai kata sandi di sini saja, kita generate. Bahasa penggunanya itu kita bikin Indonesia, ini role-nya kita bikin pengguna ya. Kalau mau bikin administrator tinggal dibuat administrator ya. Oke, kita cukup segini saja. Kemudian coba kita simpan. Oh ya, kontak name-nya misalnya di sini Raja Coding saja ya. Oke, kita enter tadi ya, sudah di enter atau disimpan otomatis. Nah, sekarang kita kembali dulu. Nah, ini. Jadi sebaiknya kalau kita mau menambahkan website yang baru, kita buat user yang baru saja ya, jangan di admin sini ya. Jangan langsung di sini. Nah, kemudian sekarang kita login sebagai Raja Coding. Klik di sini atau klik di sini sama saja ya. Nah, ini kita klik. Nah, di sini baru tempatnya ya harusnya. Jadi sebisa mungkin menambahkan website yang baru, jangan di tempat yang tadi. Nah, ini kita tambahkan saja di sini. Tambahkan domain. Nah, ini nama domainnya. Kemudian di sini IP-nya ya. IP-nya ini nanti diarahkan ke Cloudflare ya, karena yang saya setting ini 2083 ini sudah support untuk Cloudflare. Maksudnya ini kalau kita mau menambahkan website yang baru, ini sebisa mungkin kaitkan dengan Cloudflare dan arahkan nanti ke IP ini ya. Nah, seperti itu. Untuk buat database-nya juga ini ya sederhana saja, tambahkan database di sini. Nah, ini. Kemudian nama penggunanya, password-nya seperti itu ya. Nah, ini untuk host-nya, kemudian ini untuk charset-nya. Nah, untuk file manager-nya bagaimana?
Ini kalau kita sudah menambahkan, coba kita tambahkan ya, tapi ini belum kita kaitkan dengan Cloudflare ya. Coba kita tambahkan websitenya di sini, misalnya kita bikin saja di sini Raja Coding ya, rajacoding.com. Oke, kita simpan. Nah ini ya, kalau kita kembali nih sudah ada di sini. Ini kalau kita klik, ini nanti ke pengaturan ininya ya. Nah misalnya kita mau membuat redirect, ini tinggal diklik di sini, atau misalnya di advance ini kita mau menggunakan versi PHP berapa misalnya gitu ya. Nah ini kita bisa atur dari sini ya. Nah ini kita mau pakai PHP berapa. Kalau defaultnya itu 82 atau 83 ya. 82 kalau nggak salah tadi. Tinggal diubah saja di sini mau versi PHP berapa untuk Raja Coding ini ya. Seperti itu. Kemudian kalau kita lihat file manajernya itu ada di sini. Nah, kita klik di sini. Kemudian masuk ke web. Nah, ini rajacoding.com. Nah, di dalam public HTML ini ya. Silakan nanti untuk websitenya ditambahkan sini. Kalau sekarang ini Raja Coding belum ya, belum terarah ke domain ini karena harus diatur lagi nanti di Cloudflare-nya. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya. Eh, cara instalasi Hestia Panel di dalam Cloud VPS sangat mudah sekali. Kita tinggal menggunakan Hestia Panel install ini, tool ini ya. Tool ini, jadi kita sudah bisa mengcustom ini semuanya. Kita mau install API-nya, file to ban sekaligus ya. Dengan mencentang-centang saja di sini, kemudian jadilah scriptnya. Scriptnya ini yang kita pakai kita pastikan di dalam terminal untuk melakukan instalasi dari Hestia Control Panel ini. Nah, seperti yang kita lihat ini sudah berhasil kita buat ya. Nah, ini keluar, ini kembali lagi ke halaman administrator. Oke, mungkin itu saja. Nanti jika ada yang bertanya atau beberapa kendala yang dialami, silahkan tulis di kolom komentar, nanti bakal kita bahas, atau kalau perlu kita buatkan video untuk pemecahan masalahnya ya. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.